Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qad aflaha man zakkaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Apa yang kita rasakan pada subuh yang berbahagia ini adalah rasa kebahagiaan tersendiri, karena kita ingat masa lemah, masa kuat, dan masa lemah kembali. Mana masa lemah? Kita nggak tahu apa-apa. Berada dalam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari. Dilahirkan kita, lemah ibu kita. Dan sekaligus kuat sementara. Karena apa? Kita diberi vitamin oleh ibu kita. Vitamin yang sifatnya pada tubuh dan vitamin kepada otak kita. Jadi sarjanakah kita, bekerjakah kita, akhirnya pensiun, habis masa kuatnya, akhirnya lemah kembali itu seperti sekarang, rantau-rantau pensiun dan sekarang ini. Produktif karena hasil karya kita, tapi lemah, akhirnya sekencang-kencang lari kita, finishnya nanti kelemahan kita adalah di bibir pintu kubur. Itulah lemah terakhir. Apa yang kita bahagiakan sekarang menjelang lemah sebenarnya itu kita masih diizinkan oleh Allah untuk datang ke rumah Allah ini yang betul-betul merasakan sejuk batin kita. Ini harus kita tanamkan setiap subuh. Kehambaan diri kita, cinta kita ke masjid, dan cinta kita duduk dan zikir di masjid ini, apalagi 2 rakaat salat sebelum subuh itu nilainya luar biasa. Doa kita terus supaya hal itu kita capai sampai akhir hayat kita tanpa lemah, dalam artian kita baring sakit begitu lama. Kalau kau sakit memang izin dari Allah, itu juga rahmat. Tetapi tentu yang dulu kita yang agak susah. Ayah, papa kuat, kau lemah 3 bulan sebelum berakhir. Ya kalau Tuhan nasib kita syukuri saja. Tapi kalau tidak, mudah-mudahan kita berada di masjid ini. Kemarin saya ceramah di Talang Kelapa itu. Ada seorang polisi umur 37 tahun, masih produktif, kalau kuatnya masih lama, tapi meninggal di posisi sedang main main bola kaki yang pakaian pusat. Dan kebenaran adalah orang taat juga. Sampai kemarin tuh hari Kapolda dan banyak sekali yang yang ketiga. Dan dengan cerita-cerita dari sambutan itu, 5 orang ini memanfaatkan masa kuatnya, tapi kuatnya sudah sampai 30 tahun. Nah itu akan terjadi bisa saja pada diri kita. Makanya dari permukaan ini saya sampaikan, dan untuk diri saya dan untuk kita semua umumnya, bahagialah kita masih bisa duduk di masjid ini, di rumah Allah ini. Ya, seandainya kita duduk di singgasananya, umpamanya di itu negeri agung sana, setiap subuh tinjuk sanggup pulau kan, tinjuk 2 pulau balik. Bahagia kita dengan Pak Gubernur, hari-hari demi hari itu bahagia luar biasa. Tapi sekarang kita bersama Allah. Malaikat turun sekarang ini, ya itu diperintahkan oleh Allah, turun ke bumi ini, turun ke masjid kata Allah, bersama-sama apa
Bayangkan Pak, kalau di rumah malaikat belum masuk. Nah ini kebahagiaan tersendiri. Mudah-mudahan kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan di yang masa kelak kita ingin jumpa dengan beliau, tentu dengan harapan, dengan segala pertolongannya, insyaallah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, insyaallah kita istiqomah sampai akhir hayat kita, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah hari ini dan selanjutnya dan berikutnya. Pada pagi menjelang matahari terbit ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan judul ceramah saya, 3 hal yang akan membawa kita bahagia di dunia dan membawa kita nanti kebahagiaan juga di akhirat. 3 hal ini terdapat dalam tubuh kita. Karena kita menghabarkan diri berarti ada proses. Ada yang kita lihat, ada yang tempat kita bergantung, mengharapkan kasih sayang, dan sekaligus ada harapan kita untuk mengampuni segala perbuatan baik buruk kita. Yang dikatakan wa yaghfir lakum, siapakah itu Allah? Dan Allah itu memberi kepada kita Bapak, ya, memberi kita peralatan, memberi kita media, kata orang sekarang. Jadi kalau kita nak ke sawah, tidak akan mungkin tidak dicangkul. Kita nak bertanam, tidak akan di alat-alat, tidak mungkin tidak akan di alat-alat peraga untuk kita nak bertanam. Nah, kita juga dikatakan di sini menghampakan diri dengan dasar umum khalifah fil ardh. Kita ini menjadi khalifah. Kita membawa risalah yang telah dibawakan oleh Rasulullah kepada kita, dan itu kita teruskan. Ya kan? Tidak mungkin kita tidak ada peralatan Pak, tidak ada media, kata orang sekarang. Ya, minimal sebanyak itu yang disebut oleh Allah, tapi itu menentukan apa medianya Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah di awal telah kita baca tadi, kata Allah 3 medianya. Yang pertama inna sama, yang kedua wal basara, yang ketiga wal fu'ada. 3. Dari 3 ini memang banyak rentetannya nanti. Ya, tapi kita mencoba yang 3 ini saja dulu. Ya, 3 ini inna sama, inna itu Bapak Ibu sekalian itu adalah sesungguhnya. Allah itu seakan-akan menghadir kita, dan bahkan kalau bisa kita bersumpah dengan Allah. Inna sama, sesungguhnya pendengaran. Ini Pak media yang pertama yang diinjau oleh Allah kepada kita. Ya, itulah alat yang pertama yang diinjau oleh Allah kepada kita. Apa itu nasama? Itu pendengaran. Ya, mat kita terdengar pendengaran Pak Mak Mano nak dengar hayya salat. Dan tahu kita artinya hayya salat. Ya kan? Dirikan salat ini panggilan Allah. Karena apa? Di waktu kita mendengar saja Bapak Ibu sekalian, dengan suara azan yang begitu bagus, kita tersentuh. Ya kan? Dengan adanya bacaan itu apa ini? Kata Allah, dirikan sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakat, warka'u ma'ar raki'in. Ya kan? Warka'u ma'ar raki'in, sujud dan rukuk dan sujudlah kami seperti orang-orang sebelumnya. Orang sebelum siapa? Mulai dari kakek kita pada perintah sholat, namanya Adam dan Hawa. Sudah ada perintah. Nah itulah yang dikatakan risalah. Nah, apabila kita memanfaatkan pendengaran itu sampai akhir hayat kita, inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh Allah. Jangan diabaikan panggilan itu sendiri. Mumpung masih pendengaran masih utuh. Karena suatu saat nanti, itu yang dikatakan tadi, ini masih posisi kita masih kuat. Suatu saat itu akan dicabut secara perlahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu saat akan dicabut oleh Allah. Dengan perlahan, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian bukan perlahan lagi. Langsung nyusul itu. Mungkin tertimpa beban berat, ya kan? Atau tetap berat, atau nyampak, tidak berfungsi lagi Pak. Totalitas tidak berfungsi lagi, ya kan? Dia ketawa, orang-orang yang sudah kayak begitu melihat kita cerita, dia ketawa, tapi apa yang ketawanya kita tahu. Kita pun tidak tahu apa yang ketawanya, karena dia tidak dengar. Ya. Nah, coba kita bayangkan kalau posisi itu ada, berarti tidak Pak.
nggak ada nikmat lagi nih, dia udah campur dalam itu. Itu disuruh pesawat tapi campur lagi. Mana namanya? Mana nggak setel pagi? Ini sederhana Bapak Ibu sekalian. Dan kadang-kadang mohon maaf ya, kalau kita datang kepada orang-orang yang demikian, seandainya ada nasib demikian, kita bercerita Pak, nangis sudah dia. So apa yang kita ceritakan indahnya, kita nggak tahu lagi deh. Paling apa-apa. Jangan sampai itu datang kepada diri kita. Sampaikan kita berdoa. Ya Allah, kan doa itu bisa dengan bahasa kita sendiri, yang kita rasakan, yang kita perlukan, kita minta kepada Allah. Yang tidak perlu jangan diminta. Ya, tolong ya Allah jaga pendengaranku sampai akhir hayat. Karena akhir hayat kita nanti ada satu hal proses Bapak Ibu sekalian. Waktu berpisah roh dengan jasad itu kita lemah. Orang meninggal tuh matanya kan ke depan itu, kadang tidak berkedip lagi Pak, dia lemah. Ya. Nah di saat itu kalau pendengarannya utuh, karena kita nanti ditalkinkan, ya itu disuruh mengucap oleh anak ini gitu Pak. Lama ini gitu kan, anak satu manul kalau kelima itu mengucap Pak, mengucap Bu, mengucap Papa, katanya Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, astagfirullah dan lain sebagainya. Kalau toh pendengaran kita Bapak Ibu di saat lemah seperti itu masih kita diberi oleh Allah, itulah yang indah. Makanya kita jagalah pendengaran kita Bapak Ibu sampai akhir hayat kita, dan dengarkanlah kepada yang baik-baik. Kalau toh biasa volume itu masih hebat, jangan didengarkan pada hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh Allah. Jaga itu telinga. Itu yang dikatakan inna sam'a. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya, wal basoro. Nah ini penglihatan, ya. Penglihatan ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, indahnya dunia ini kita bisa merasakan emas ini indah, ya kan? Mohon maaf kasar karena orang bercita-cita ingin ke Kabatullah, naik haji maupun umroh. Indahnya Ka'bah, tajuknya Ka'bah, karena masih kita punya mata bisa melihat. Tapi kalau mata kita tidak melihat Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, apa yang dikatakan indah? Cobalah kita dulu di pinggir pantai Pak, ya kan? Melihat matahari terbenam, ya sudah tuh macam-macam warna yang kita lihat sebelum matahari terbenam. Begitu dia masuk matahari di pinggir pantai itu Pak, dengan seusap mata kita kemana, Masya Allah, yang akan terucap Masya Allah indahnya dunia ini. Siapa yang mengatur ini? Siapa yang memutar matahari ini dan mengembalikan lagi nanti ke timur ini? Disitulah kita tergeser hati kita, berdebar batin kita bahwa ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, mata ini jangan tidak lihat dan kepada kebaikan. Minimal dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian, sehari semalam pun jangan tidak lihat kepada Al-Quran. Pertama nyimak apa ya tidak, tapi itu dibuka. Syukur-syukur kita baca Pak. Syafaat nanti di akhir ada dua, ya. Pertama syafaat dari Rasulullah SAW. Yang kedua syafaat orang-orang yang membaca Al-Quran. Dalam kisah di saat kita sudah terbujur di alam kubur itu Bapak Ibu sekalian, malaikat mungkar nakir datang, dia akan bertanya, ya. Itu yang pertama yang membela itu Al-Quran Pak, di samping amal-amal yang lain. Apa contohnya? Hei malaikat, kata Al-Quran mengatakan, jangan engkau tanya dia dulu, beri dia kesempatan untuk mempersiapkan diri. Nah, bayangkan baik, beri kesempatan untuk mempersiapkan diri. Tunduk mundur malaikat dua ini Bapak Ibu sekalian, ya. Begitu dia akan eksekusi pertanyaan berikutnya, dia katakan lagi, jangan dulu dari saya tahu yang akan kamu tanyakan itu, ya. Karena beliau ini adalah hobi baca Al-Quran. Beliau ini betul-betul memakan matanya di semasa hidupnya, yaitu membaca Al-Quran. Membaca saja Pak. Ini belum ada kata-kata menerjemahkan, menafsirkan. Bayangkan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang sederhana.
Selagi mata kita masih utuh, Bapak Ibu sekalian, lihatlah kepada kebesaran-kebesaran Allah. Ya, karena nanti mata inilah ya yang akan merasakan nikmat dunia dan dia juga akan berproses ke akhirat. Nikmat itu sampai ke akhirat. Betapa banyak sekarang Bapak Ibu sekalian orang-orang tidak sungguh-sungguh memaafkan mata. Contoh Bapak Ibu sekalian ya, dia akan menyesal. Seperti sekarang lah, apa kejadian kita sehari-hari. Kita selama kita mata kita utuh, kadang-kadang tidak kita sesuaikan dengan pendengaran tadi. Ya, ada panggilan datang, itu hirau, tidak dihiraukan. Ya enggak? Bahkan begitu kita mau datang, kedatang ke satu tempat, katakanlah bukan suatu masjid saja, tapi tempat-tempat ibadah lain atau tempat-tempat silaturahmi kita nggak datang. Sadarnya kita nanti setelah mata kita dicabut itu Bapak Ibu sekalian zatnya oleh Allah. Datanglah kita ke masjid, tapi nggak bisa sendiri lagi. Kita datang ke masjid, ada yang ngiringi Pak. Siapa yang ngiringi yang pokok? Cucu kita. Didudukkan sini kami. Nggak baca perajaan lagi Pak. Itu siapa yang ceramah? Dan ini loh siapa yang ceramah? Katakanlah kuping masih mendengar. Kebayang boleh jauh. Tapi berangkat dari rumah itu Bapak Ibu sekalian. Ya seandainya kita yang bapak-bapak ini seandainya istri kita melihat, ya Allah, kasihan aku nengok laki. Dulu waktu matunya nengok jarang-jarang ke masjid. Tapi matunya lama ini kepingin ke masjid, tapi dibokong. Yang sedih keluarga kita pertama-tama. Kita kepingin sendiri, tidak akan mungkin Pak dengan keramaian sekarang ini. Dibokong kita. Nah, itu kan sudah dicabut namanya. Tapi bersyukur kita Pak. Di saat kupingnya sudah dicabut, pendengar sudah dicabut, tapi ada kepingin untuk datang ke rumah Allah. Itu tanda-tanda kepingin masih ada. Tapi kebahagiaan tidak 100% lagi. Nah, jangan sampai karena ada nanti Bapak Ibu sekalian, ya, kalau memang sudah dicabut, tapi satu hal jangan dicabut dan memang tidak tahu kita kapan dicabutnya itu. Ya, yang dicabutnya mau sekalian kalau mata bisa dicabut zatnya, secara keutuhannya, telinga juga demikian, tapi ada satu yang ketiga. Ya, yang ketiga apa tadi? Wal-fu'ada, hati Pak. Ini kerjanya nggak tahu kita nih. Kalau mata, telinga itu ada sarangnya Pak. Telinga ada sarangnya kelihatan. Mohon maaf kalau dia sakit Pak, itu bisa diobati. Bahkan pakai alat sekarang kan. Tapi secanggih-canggih alatnya tidak secanggih buatan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih katanya kan. Kata utuh dulu. Mata juga demikian. Saya jujur aja Pak. Kalau nggak pakai kacamata, Pak Imam ini kurang ganteng. Tapi kalau aku pakai kacamata, Pak Imam ini gantengnya tuh dia. Karena sudah ada perubahan. Ya tak? Pak Rudi juga demikian. Dan ini ada ganteng Pak Rudi. Tapi kalau pakai kacamata, ada gantengnya Pak Rudi. Ini adalah pemberian sementara juga Pak. Sifatnya. Ya enggak? Nah, sebelum kita sampai yang seperti itu, ya, kalau dibandingkan dengan yang ketiga wal-fu'ada Pak, dia tidak berproses seperti telinga dan hati. Letaknya saja nggak tahu kita Pak. Paling-paling di mana itu hati kamu? Seperti begini. Karena memang ada segumpal daging yang namanya, ya, hati itu. Itu menentukan jalan hidup manusia. Dialah yang menyinari Bapak Ibu sekalian. Nah, hati ini sengaja diletakkan oleh Allah di dalam tubuh kita yang berbeda dengan mata dan dengan kuping tadi. Itu adalah rahasia Allah yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Hati ini berbeda sifatnya dengan mata dan telinga tadi. Hati ini mempunyai perasaan. Hati ini dia berkata sendiri dan yang tahu orang yang punya hati. Makanya hati-hati yang punya hati. Hati-hati dengan hati. Karena apa? Hati itu bisa membohongi orang semua siapapun dia. Dia bisa membohongi keluarganya. Tapi dia tahu bahwa itu membohongi siapa-siapa yang dibohongi. Dan Allah tahu dengan hati seseorang. Allah nggak bisa dibohongi Bapak Ibu sekalian. Tapi justru itulah menjaga hati ini berbeda dengan menjaga pendengaran dan menjaga penglihatan. Dia nggak bisa diobati Pak.
Yang bisa mengobati hati kita adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Beliau mengatakan kepada Muhammad, "Hai Muhammad, Berapa banyak buat kalau engkau mencari kasih sayang, kebenaran hati, sesungguhnya hati datang kepada Allah. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, saya akan mengampuni sifat-sifat yang salah. Yang termulai itu dari hati, Bapak Ibu sekalian. Orang membuat skenario apapun, membuat kebaikan. Macam kemarin mungkin Bapak Ibu sekalian dari edaran dari Pak Rudi atau pengurus masjid di WA, kita akan ada ceramah hari ini. Ada gambar sultan, ada gambar saya. Itu di situ hati Bapak udah berkata itu. Insya Allah aku mendekati besok aku kedatang. Ini hati Pak memulai Pak. Itu yang dikatakan dari hati. Hati nggak bisa dibohongi. Kalau sudah berkata demikian, tapi kita tergoda dengan hal-hal yang tidak baik atau yang tidak utuh begitu Pak ya. Umpamanya sajalah kebenaran hari ini sudah ada niat kita. Ada undangan resmi atau tidak resmi, tapi nilainya di bawah menghadiri majelis ini, kita tidak akan tergoda, ya kan? Kita datang ke masjid. Kenapa? Hati kita sudah berkata dari awal-awal untuk mendatangi ini. Jangan kalah dia dengan undangan-undangan yang tidak resmi atau resmi, tapi nilainya rendah daripada menghadiri majelis ini, Bapak Ibu sekalian. Ya contohnya sajalah, ya ada jalan santai, ya kan? Dengan orang ada hadiah, sepeda ini segala macam. Betul. Kalau kita bandingkan dengan rangkaian undangan tadi, Pak, di situ akan ada suatu acara, kita sadar. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, Pak, nilainya gimana? Sisi dunia ini. Yang kalau kita bandingkan ada jalan santai, hadiahnya cuma 10 kok, sepeda kalau yang datang ribuan. Mana yang baik? Nah inilah hati, Pak. Niat baik jangan dikalahkan oleh hal-hal undangan resmi atau tidak resmi yang nilainya kecil dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Ini hati. Makanya kalau kita bisa menjaga hati, mempertahankan itu, kita akan berada di atas rata-rata kehidupan kita. Yang dimaksud itu ibadah tadi. Ya, kita nggak mau di bawah rata-rata, Pak. Apalagi sudah berumur 60-70 seperti kita ini. Kita nggak mau di bawah rata-rata. Dia harus di atas rata-rata. Kehadiran kita, Bapak Ibu sekalian, cobalah. Kita bangun jam 4, jam 3 tadi kan, ya, mandi kita dan persiapkan diri kita, dan bahkan kita pulang setelah matahari terbit. Nah itu karena hati, Pak. Kalau hati kita jaga dengan niat baik kita akan senantiasa nanti. Itu yang dikatakan rata-rata tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai kapankah kita bisa menjaga itu? Yang 3 ini. Ya, karena ingat Bapak Ibu sekalian, ayat berikutnya dari ayat tadi itu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, 3-3 ini nanti akan saya minta pertanggungjawabannya, kata Allah. Ini Pak. Jadi kalau pendengaran kita tidak benar, Allah akan minta nanti, Pak. Kalau benar, sudah ada disediakan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, Bapak Ibu sekalian, dijaga oleh Allah. Saya masalah mata ini sedikit, Bapak Ibu sekalian, ada seorang ibu, ya, itu kejadiannya di Kupang, NTT, yang di situ minority, artinya Islamnya sedikit, Pak, mayoritasnya Kristen. Jadi hari ulang tahun Korem di sana, karena Korem di sana kodamnya di Bali, itu ada operasi katarak. Ya kan, setiap tahun seperti itu diumumkan. Ada seorang ibu, Bapak Ibu sekalian, dibawa dari kemiskinan. Dia mendengar berita itu, datanglah beliau. Jatah untuk operasinya 40 orang cuma, Pak. Beliau mendaftar 41, urut 41. Apa kata panitia? Ibu nggak bisa tahun ini, tahun depan aja. Insya Allah kita akan ada program ini. Pulanglah ibu ini, Bapak Ibu sekalian, dengan rasa hati tadi agak sedih begitu. Tapi kesedihan itu bukan diliamkan dengan marah-marah, enggak, sama panitia enggak. Dia pulang dengan tawadhu, karena ini malah jatah saya. Inilah garis hidup saya. Kenapa beliau mengirim operasi katarak aja, Bapak Ibu sekalian? Karena mata beliau bila Al-Quran itu sudah kabur.
Itu niat beliau. Kalau toh beliau sudah berumur 61 tahun Pak, 51 tahun. Ya. Dengan harapan supaya saya bisa melihat kerangka saya nanti ini utuh dan Al-Quran. Tapi beliau sampai pulang ke rumah dengan ada tetesan air mata ditumpahkan kepada Al-Quran yang beliau baca sehari-hari, kadang benar, kadang salah. Dia berserah diri kepada Allah. Ya Allah, begitu jauh saya menunggu 1 tahun lagi bisa operasi karena saya tak ada biaya untuk operasi. Itulah cerita beliau, hati beliau berbicara dengan Allah baca Al-Quran. Beliau terus baca Al-Quran, ya, sesuai dengan waktu yang ada bagi beliau. Dan apa yang terjadi? Ya, suatu malam suami beliau melihat, ya, kok ibu tuh bacaannya benar ini, nggak kayak dulu lagi. Satu malam itu kira-kira sudah 10 bulan terjadi peristiwa tadi Pak. Dia baca Quran setiap malam dengan ada waktu. Suaminya mengatakan, bacaan kamu ini lama bagus ini, kok berbeda? Apa kamu sudah utuh bila Al-Quran? Nangislah ibu tadi Pak. Dilihatkan tetesan air mata ibu terkena Al-Quran, dia nggak jawab. Sampailah 1 tahun berikut Pak, ulang tahun Korea lagi. Beliau ini prioritaskan. Walaupun terlambat datang, tapi beliau nomor 1 Pak. Mulailah kinerja daripada panitia. Masuk ke satu ruangan. Dokter itu juga, dokter yang memeriksa pertama 20 tahun belakangan yang memeriksa. Begitu diperiksa oleh dokter ini, loh, mata ibu ini nggak kayak dulu lagi nih katanya. Coba baca ini. Dibacanya pasti Pak. Di depan Al-Quran, para dokter itu kesel. Pasti. Dia tengok, diperiksa ini segala macam. Ibu nggak perlu operasi lagi. Mata ibu sudah. Disitulah dilampiaskannya. Di saat suaminya bertanya dia nggak jawab. Tapi begitu dokter tanya, maaf dok, 1 tahun kemarin saya betul sedih hati saya. Walaupun adanya hati saya sedih. Karena apa? Saya dipingin dengan adanya operasi gratis ini. Saya ingin melihat mata saya utuh kepada Al-Quran. Tapi saya dapat giliran setahun berikutnya, 1 tahun berikutnya. Saya cuma melampiaskan hati saya sangat dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wakilnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Saya berbicara dengan Allah. Saya lihatkan mata saya ini kepada Al-Quran, kata beliau. Lama-lama saya merasa ada sinar di mata saya saat yang saya baca tadi. Itulah dokter, saya tidak kemana-mana. Ini konon cerita Pak ya. Ini bahasanya konon ini Pak. Konon cerita dokter yang Kristiani itu, dia masuk Islam gara-gara ini Bapak Ibu sekalian. Jadi maka dari itu, orang yang selalu melihatkan matanya kepada Al-Quran akan dijaga oleh Allah Bapak Ibu sekalian. Yang perlu Bapak Ibu sekalian penjagaan itu sampai akhir hayat kita. Begitu malaikat datang, maut ya, malaikat maut ya. Malaikat senama dengan saya. Kadang-kadang yang menurut nama saya ini Israel juga Pak. Ini kejadian loh Pak. Jadi ini ceritanya, ini menyimpang dikit. Saya diundang oleh Pak Wali Kota, Pak Rahman, mana nih Pak, yang sudah meninggal, Wali Kota Perkumuli, Manjalili. Itu dengan jarak waktu 4 bulan. Jadi kalau nggak salah hari Isra Mi'raj, yang kedua hari ulang tahun kota Perkumuli. Kejadiannya tempatnya sama di pendopo itu, pinggir jalan itu kan Pak, pendopo itu, pendopo Wali Kota itu. Protokolnya itu juga, protokol ini bagus. Jadi memang yang pertama waktu bulan pertama Isra Mi'raj itu baik. Saya persilakan kepada Ustaz Al-Muhtaram Azrani Abra. Betul Pak. 4 bulan harlah kota itu di ulang tahunnya. Protokolnya itu juga. Saya suruh doa, ya kan? Kami persilakan kepada Pak Israel katanya kan. Kebenaran bini saya ajak untuk kapan aku lagi malaikat mau dengan bini saya. Nah ini kan, itulah yang saya katakan mirip tadi itu kan. Mirip antara Azrail dengan Israel Pak, tapi saya bukan Israel. Kalau saya Israel, saya istimewa semua, tapi nggak ada sama saya. Nah, jadi kembali kepada cerita ibu tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, bayangkan Allah menurunkan kasih sayang kepada siapapun Pak. Ya, kita contoh Pak, orang yang pernah hormat, bekas pemimpin kita, pemimpin negara, Gus Dur. Kemana saja dia ke dunia ini Pak berkunjung, di mana yang paling hebat ini? Dokter. Kalau masuk itu ada dukun yang bisa mengobati mata aku ini.
dari meledak melek ke melek. Tidak bisa Pak, ya kan? Tidak ada obatnya lagi. Untuk usul barangkali tidak ada. Apa jabatan beliau? Presiden Pak. Apa yang kurang? Seorang presiden itu sudah dijamin oleh negara Pak. Kapan dulu digadaikan Pulau Siko? Karena kita banyak pulau kan? Untuk mengobati mata sang pemimpin, boleh-boleh saja. Luhut aja berapa lama tuh di Singapura berobat? Berapa biaya? Tahu tak biaya? Hah? Katanya nak buat rumah sakit di Indonesia, dia tidak usah berobat ke luar negeri lagi. Tapi dia senang-senang di sana, kan? Alhamdulillah pemimpin juga lupa. Ya? Nah ini salah satu contoh. Semumpung kita, kalau kita bandingkan dengan seorang pemimpin tadi Pak Gus Dur, paling bahagia juga Pak. Kalau mau ngomong kita dengan beliau, ay bahagia kamu dari saya. Walaupun saya presiden tak bisa jengok kita juga. Tapi kamu bukan presiden, mata kamu masih utuh. Apa ditanya tiap masjid tahu gitu. Aman Gus Dur tak tahu aku katanya. Ngatur aja kok. Ya kan? Tapi kalau dibopong, nah mau nggak kita dibopong? Kan nggak mau. Sampai akhir hayat kita camkanlah itu Pak yang tiga ini. Mari kita berdoa, jagalah ya Allah mata saya, jagalah kuping saya ya Allah, dan jagalah hati saya. Semoga dalam kehidupan saya tidak merugi, ya kan? Kalau mata sakit Pak, banyak biayanya Pak. Ya kan? Gigi sakit itu lain lagi cerita. Kuping Pak, pakai alat tidak sempurna juga Pak. Dan ada mamang saya, om saya itu tadi belikan ini capaknya Pak, semakin kokak gitu kan? Ya kan? Jadi inilah contoh. Tiga ini kita jaga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita akan menghadapi bulan Ramadan Pak, ya. Kenapa Rasulullah menyampaikan satu doa seperti itu? Di bulan Sya'ban, di bulan Rajab kita sudah mulai berharap kita dihadirkan. Nanti dihadirkan di bulan Sya'ban. Wa balilna kita dihadirkan di bulan Ramadan. Indah Bapak Ibu sekalian. Tapi keindahan itu tergantung dari yang tiga ini. Kalau pendengaran kita masih utuh, mata kita masih utuh, hati kita masih segar, itulah kebahagiaan nanti yang kita dapat Bapak Ibu sekalian. Bukan di 3 bulan ini saja, tapi menghadapi akhir-akhir kehidupan kita. Itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sedikit. Ya, kalau ada pertanyaan, syukur-syukur. Tidak, ya kan, karena apanya sudah ada tempat semua kelihatannya di bukunya. Silakan Pak Yudi.